Ada suatu pertanyaan, apakah babi itu haram atau tidak? Umat Islam sepakat bahwa babi itu haram. Tapi apakah Quran mengatakan babi itu haram atau tidak? Ada 4 ayat di Quran. Kalau kita melihat secara detail, ya kita lihat, tidak semua bagian dari babi itu haram. Yang haram itu hanya dagingnya. Dan itu jelas sekali. Di 4 ayat itu disebut lahma ul khinzir. Khinzir itu babi, lahma itu daging. Jadi yang haram itu daging babi. Lahma ul khinzir. Lahma itu daging, khinzir itu babi. Jadi tulangnya enggak, kulitnya tidak, lemaknya juga tidak. Itu ada di 4 ayat itu. Semuanya bilang lahma ul khinzir, daging babi. Ada yang bilang bahwa babi dan daging babi itu sama. Nggak bisa. Babi punya ekor, daging babi nggak punya ekor. Babi punya 2 mata, daging babi nggak punya 2 mata. Kalau kita mau melihat Quran, lihatlah detailnya. Jangan lihat, oh ini semuanya gitu. Kali ini kita akan membahas mengenai haramnya babi. Apa benar babi itu haram secara keseluruhan? Kalau tidak, apa hikmahnya? Jadi kalau babi itu tidak secara keseluruhan haram, apa hikmahnya? Kalau perkara dia haram atau tidak, itu urusan Tuhan. Ambil contoh ya. Kalau ada yang mengatakan babi itu haram karena banyak penyakitnya, menjijikkan, atau whatever lah ya, yang dia punya alasan-alasan yang sifatnya itu selain dari itu karena Tuhan menentukan, itu bisa dibantah. Kenapa hewan yang dipotong atas nama berhala itu haram? Apa bedanya ya dari kesehatan, daripada macam-macam itulah yang mau pakai alasan dia ya, mau pakai kesehatan, mau ini, mau itu ya. Bedanya dengan daging yang hasil potongan hewan dengan baca bismillah. Gak ada bedanya. Cuman Tuhan gak suka orang makan daging atas nama berhala. Demikian juga ya, Tuhan tidak suka kita makan daging babi. Dan itu spesifik, daging babi. Darah pun spesifik, darah yang ditumpahkan. Dan ada lagi, hal-hal yang diharamkan itu disebutkan di Quran hanya segini, itu ada listnya gitu. Jadi jangan ditambah-tambahin. Nanti kodok pun haram. Gak ada di Quran itu kodok haram. Di hadis juga gak ada. Bahkan dulu waktu saya kecil, kepiting pun haram. Entah kenapa kok sekarang jadi gak haram. Mungkin haramnya dulu itu memang ciptaan manusia. Saya dulu memperkirakan bahwa agama Islam itu 95% adalah ciptaan manusia. Itu adalah bikinan manusia. Kenapa? Dasar daripada agama Islam itu adalah Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, yang Quran itu hanya 5%. Itu sebabnya masing-masing mazhab itu berbeda. Mazhab Hanafi yang haram itu beda dengan mazhab yang Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu banyak hal-hal yang haram ketimbang mazhab-mazhab lain. Karena apa? Mazhab Syafi'i itu mempunyai prinsip, kalau kamu ragu, tinggalkan, artinya haramkan saja gitu. Maka itu kodok juga haram, kepiting juga haram. Kalau Anda pergi ke Malaysia, nggak ada orang makan kepiting. Kenapa? Haram di sana. Di sini enggak. Padahal sama-sama Syafi'i. Biarin aja mereka berkelahi. Biarin aja Ustadz Syafi'i Malaysia dengan Ustadz Syafi'i di Indonesia berkelahi. Kepiting haram. Oke, 4 ayat yang menyebutkan bahwa daging babi haram itu adalah surat kedua ayat 173 ya. Surat kelima ayat 3, surat ke-16 ayat ke-115 dan surat ke-6 ayat 145. Itu 4 surat mengatakan dia haram.
Dagingnya saja loh ya. Lahma'ul khinzir. Spesifik, lahma'ul khinzir. Bukan khinzir, enggak. Apa susahnya Tuhan mengatakan khinzir, menghilangkan kata lahma? 4 kata lahma di situ hilang gitu kan nggak susah. Tapi kok selalu ada. Di empat ayat itu selalu ada kata lahma. Ya artinya lahma. Itu demikian ditegaskannya ya di Quran. Keempat-empatnya itu ada kata lahma. Udah nggak bisa ditafsirkan lain itu. Ada kemungkinan pengharaman babi secara keseluruhan itu berasal daripada hadis-hadis Israiliyat. Memang orang-orang Yahudi itu mengharamkan babi secara keseluruhan. Begini ceritanya. Hadis yang mengharamkan babi itu diriwayatkan oleh Zabir bin Abdullah. Jadi pada waktu penaklukan Mekah, Nabi mengatakan bahwa haram hukumnya menjual alkohol, bangkai, babi, dan berhala. Ini termasuk lemak dari bangkai untuk melapisi kapal dan untuk lampu. Saya punya problem dengan hadis ini. Walaupun hadis ini adalah hadis sahih, ya. Karena apa? Untuk memperjualbelikan babi itu mungkin sulit. Menjual lemak, ya, lemak babi itu sulit lah di Jazirah Arab pada waktu itu. Kenapa? Di Jazirah Arab itu tidak pernah ada babi. Bagaimana mereka memperjualbelikan babi? Orang nggak pernah ada gitu loh. Ya kan? Ide tentang memperjualkan babi itu dari mana datangnya? Kalau barangnya tidak pernah ada di situ gitu loh. Sekarang kita melihat beberapa ayatnya ya. Seperti ayat surat 6 140 ayat 145. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali hewan yang mati, darah yang ditumpahkan, daging babi, karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, yaitu dengan menyebut nama selain Allah. Perhatikan di situ ada darah yang ditumpahkan. Bukan hanya sekedar darah, tetapi darah yang ditumpahkan. Demikian juga dengan daging babi. Bukan babi saja, atau bukan hanya babi, tetapi daging babi. Sangat jelas, dagingnya yang haram. Semua halal kalau mau memakannya. Dia bilang begitu. Artinya apa? Termasuk lalat, ya. Lalat, kopi luwak, tinja itu kayak kopi luwak itu kan tinja ya. Kalau mau silakan, ya. Terus dia bilang semua halal. Termasuk yang tadi yang nggak enak nih. Semua halal dia bilang. Kecuali terus dia bikin listnya. Ada listnya itu ada bangkai, ada ini, ada darah yang mengalir, ada hewan yang disembelih atas nama berhala dan sebagainya, dan juga lahma'ul khinzir, daging babi. Itu jelas daging babi. Jadi dia bilang semua halal, kecuali itu. Kodok juga halal, kepiting juga halal. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan bahwa kepiting itu haram atau kodok itu haram, saya meragukan bahwa hadis itu keluar dari mulut Nabi. Oke, ayat berikutnya lah ya, seperti An-Nahl 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, sesungguhnya Allah pengampun dan penyayang. Di situ ada kata innama yang artinya hanya dan daging babi. Lahma ul khinzir. Jadi jelas daging babi, bukan babi. Di situ ada kata innama yang artinya hanya. Jadi bilang diharamkan bagimu hanya, innama gitu. Hanya, ya. Hanya, kemudian ada listnya. Salah satu diantaranya adalah lahma'ul khinzir. Dan 2 ayat lainnya itu juga ada innama, hanya.
Kalau kalian tanyakan ke ustadz yang bisa bahasa Arab, innama itu artinya apa? Hanya itu apa? Ya terbatas di situ saja. Dia terbatas pada list itu, nggak lebih dari itu. Gitu. Oke, anyway, mendingan kita lihat hikmahnya saja. Hikmah kenapa hanya diharamkan daging babi, bukan jantung babi? Enggak. Yang disebut daging itu adalah, kalau bahasa Inggrisnya adalah skeleton muscle. Jadi otot yang menempel di tulang. Kalau usus memang ada ototnya, tetapi itu tidak menempel di tulang dan itu tidak termasuk daging. Otak itu bukan otot, itu tidak pernah disebut daging. Oke, anyway, kita lihat hikmah saja. Kalau Anda kena ischemic stroke, yaitu penyumbatan gumpalan darah di pembuluh kapiler di otak Anda, pura-pura aja Anda nggak tahu kalau Anda dikasih heparin. By the way, heparin itu adalah obat untuk meluruhkan, untuk mengencerkan, atau untuk melarutkan kembali gumpalan-gumpalan darah yang ada di otak Anda, dan itu terbuat dari usus babi. Pura-pura aja nggak tahu. Kasus berikutnya, kalau Anda menderita kebocoran klep jantung yang tidak bisa diperbaiki. Di Indonesia rasanya belum ada yang bisa memperbaiki klep jantung. Kecuali di Singapura ada, di Amerika klinik Mayo ada, di Jerman klinik Leipzig itu juga ada. Saya nggak tahu Australia. Jadi Anda punya 3 pilihan. Satu adalah klep mekanik. Jadi apakah itu dari plastik atau dari titanium. Itu bisa 2, mungkin 2. Titanium mungkin ada, saya nggak tahu. Yang kedua, klep sapi. Jadi klep jantung sapi itu bisa. Dan yang ketiga adalah klep jantung babi. Anda silahkan pilih. Mekanik setiap 5 tahun Anda harus black lagi dadanya, dibuka jantungnya, dipasang baru lagi setiap 5 tahun. Klep sapi 10 tahun. Klep babi 15 tahunan. Tinggal pilih aja. Apakah Anda mau 5 tahun sekali di black dadanya, ya, atau 10 tahun, atau 15 tahun sekali. Terserah. Itu saya bilang hikmahnya di situ. Pilihan-pilihan Anda sendiri. Atau nggak diapa-apain seperti saya ini ya nggak mati gitu. Saya termasuk ya punya klep jantung bocor, tapi tidak manifest, tidak muncul simptomnya. Jadi ya nggak apa-apa, nggak diapa-apain gitu. Walaupun parah. Anyway, saya tahu itu karena ya saya mempelajari itu. Tapi suatu saat kalau saya memang mau ganti klep, ya mau ganti klep, kalau nggak bisa diperbaiki ya saya pilih babi, tapi moga-moga masih bisa diperbaiki. Itu di Singapura bisa. Jadi gini, kalau Anda menggunakan klep babi, itu Anda bisa bertahan 30 tahun dengan 2 kali operasi. Operasi pertama 15 tahun, kemudian operasi kedua tambah lagi 15 tahun. Kalau operasi pertama pada umur 50 tahun, nanti umur 80 baru mati gitu kan, lumayan. Kalau bisa ketiga kalinya gitu ya, jadi umur berapa lagi? 20, 15, 95. Kebetulan ayahnya teman anak saya, itu dia minta ganti dengan ganti klep mekanik. 5 tahun sekali dia harus ganti. Kalau nggak salah yang ketiga atau yang kedua dia meninggal pada saat operasi. Operasi ini resikonya gede sekali. Nah, jantungnya dibuka, dijahit gitu kan, diganti klepnya, repot. Oke, kasus berikutnya adalah gelatin yang berasal dari tulang dan kulit babi. Vaksin-vaksin yang menggunakan gelatin babi itu jauh lebih ampuh, lebih stabil dibandingkan dengan vaksin biasa. Itu sekitar 70% lebih ampuh daripada vaksin yang menggunakan gelatin non-babi. Terserah Anda mau pilih mana, tapi yang bukan dengan gelatin babi itu sudah kehilangan efektivitasnya 70%. Oke? Pilih sendiri. Kasus yang berikutnya adalah insulin, tapi insulin babi saat ini sudah tidak dipakai lagi. Lebih banyak menggunakan insulin
sintetis, biosintetik. Jadi dia berasal daripada bakteri. Tapi dulu-dulu itu terbuat dari babi. Yang paling bagus, ada juga sih dari sapi, tapi nggak efektif. Rata-rata yang dipakai adalah babi. Insulin babi itu terbuat dari pankreas babi. Bukan daging babi loh, pankreas babi. Dan ini banyak digunakan mulai tahun 1920-an sampai 1980. Jadi hampir 6 dekade. 6 dekade. Bagi orang-orang yang punya diabetes pada waktu itu, yang ada hanyalah insulin babi. Memang ada insulin sapi, tapi nggak seampuh insulin babi. Tapi memang saat ini insulin babi sudah jarang dipakai karena sudah digantikan dengan insulin biosintetik. Artinya dia sintetis dari hasil fermentasi atau dari produksi fermentasi bakteri. Jadi kalau sekarang sih udah aman lah. Tapi zaman-zaman dulu selama 6 dekade mereka yang kena diabetes itu harus pakai insulin dari babi. Sampai-sampai ada Grand Mufti dari Al-Azhar Mesir itu memfatwakan bahwa insulin babi itu halal. Duh, kok aneh, insulin babi kok halal? Sejak kapan? Kecuali kalau memang dia sudah baca 4 ayat yang ada di Quran mengenai pengharaman babi. Maksudnya pengharaman daging babi, bukan pengharaman insulin babi. Dia sadar itu, maka dihalalkan. Banyak kasus-kasus saat ini, ya, para ulama itu sudah menghalalkan obat-obatan dari babi. Ulama Inggris itu menghalalkan vaksin yang menggunakan gelatin babi. Sekarang daripada ya bikin macam-macam fatwa-fatwa yang nggak karuan, ya, lebih baik baca Quran yang 4 ayat itu, dan dari situ diturunkan sudah. Gelatin babi halal. Yang haram itu daging babi. Gini ya, Tuhan itu tahu apa yang dibutuhkan manusia. Dari 14 abad yang lalu sampai sekarang. Dan juga sampai yang akan datang. Jadi kalau dia mengatakan bahwa yang haram itu daging babi, ya daging babi. Gitu. Ada cerita lain lah mengenai organ-organ babi. Bukan daging. Bukan daging loh, organ. Seperti jantung, paru-paru, whatever. Atau pulau-pulau Langerhans yang ada di pankreas itu, ya, itu ada kemungkinan di masa yang akan datang, itu bisa dicangkokkan ke manusia. Memang masih dalam percobaan, ya. Namanya interspecies transplantasi. Jadi transplantasi spesies yang berbeda. Dalam hal ini manusia dengan babi. Itu memang sedang dalam percobaan, ya, masih dalam percobaan. Sit, Porsche. Come on, sit. Come on girl. Come on girl, sit. Sit. Ah, kamu payah. Manja. Go. Anjing manja. Anyway, jadi tentang transplantasi organ, kesulitan utama pada saat ini adalah tidak adanya donor. Oleh sebab itu dipikirkan mencari donor dari spesies lain, dari yang diternakkan seperti babi. Pilihannya sekarang itu babi. Kenapa? Karena itu yang paling cocok ukurannya dengan manusia. Permasalahan utamanya dengan interspecies transplantasi, ya, pencakokan organ antar spesies ini adalah sistem tubuh kita akan menolak organ cangkokan itu. Saat ini sedang diusahakan cara-cara untuk supaya penolakan itu bisa ditekan dengan adanya genetic engineering. Nah, kalau itu berhasil, yang paling cocok untuk kita itu adalah babi. Jadi bukan tidak mungkin masa akan datang orang punya jantung babi. Punya pankreas, pulau-pulau Langerhans-nya itu Langerhans babi. Dan lain-lain sebagainya yang asalnya dari babi. Karena secara ukuran dan secara kecocokan itu babi itu lebih cocok. Ginjal pun bisa dari babi. Sekarang orang kalau sakit ginjal,
harus cuci darah. Daripada cuci darah tiap minggu 2 kali, lebih baik cangkok ginjal babi. Pikirkan sekali lagi. Mungkin ulama-ulama itu harus memikirkan kembali lah. 4 ayat itu, ya, 4 ayat itu kok bisa-bisanya lahmaul khinzir jadi khinzir. Kok dihilangkan itu lahmanya? Oh, nanti orang akan bilang, kamu belajar bahasa Arab yang benar. Loh, buat mereka yang bisa berbahasa Arab jago gitu loh, ya. Coba jelaskan sama saya, lahmaul khinzir dengan khinzir bedanya apa? Yaitu tadi, beda. Khinzir punya ekor, punya kaki, lahmaul khinzir nggak ada ekor, nggak ada kakinya. Itu. Dan itu yang harus dijawab oleh ulama. Itu pilihan-pilihan Anda sendirilah. Tapi saya tetap saya tetap berpegang pada Quran. Itu tadi, kalau kita menggunakan Quran, hidup kita lebih gampang. Dan yang punya sorga siapa? Ya yang nulis Quran. Penulis Quran itulah yang punya sorga. Tuhan yang punya sorga. Bukan ulama, bukan yang kias, kias dan ijma itu kalau ngikutin ijma, ya, kopi luwak pun haram. Padahal dosa loh, mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Tuhan. Ada ayatnya. Mau lihat? Nih di sini nih. Nih ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jangan kamu haramkan hal-hal yang dihalalkan Tuhan. Ada lagi. Jangan kamu mengatakan ini haram, ini halal segala macam gitu. Padahal nggak ada di Quran. Kenapa ulama sampai begitu? Ya mereka boleh hafal Quran, oke lah ya. Tapi nggak memperhatikan ayat itu. Menghafal bisa, memperhatikan belum tentu. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu kebohongan. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu terserah Anda lah ya. Mau apa saja silahkan. Tapi buat saya kepengen masuk surga. Jadi saya nggak terlalu peduli sama yang lain-lain, kecuali yang dari yang punya surga itu. Yang punya surga melarangnya apa, ya itu saya taati. Selebihnya saya nggak akan taati. Ngapain? Orang dia nggak punya surga kok. Yang punya surga siapa? Tuhan kan. Nah itulah yang ditaati. Oke, sekian dulu. Selamat berpikir. Salam sehat sampai 130 tahun dan matinya masuk surga. Saya Syekh Imam Semar Al-Kafil Kalkal Jail Muskila Al-Jawi mengundurkan diri. Bye-bye.